Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online. Ini terbiasa live trading sih ya. Siang hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online. Edukasi online bersama Giga Invest Cabang Semarang. Kali ini saya ingin membahas mengenai teknik divergen. Nah, teknik divergen ini mungkin dari Anda yang, saat ini lagi lihat tayangan kami di Klik Meeting maupun di channel YouTube, mungkin sudah tahu sih ya, sudah memahami, cuman terkadang kita melupakan. Nah, melupakan teknik ini, karena teknik ini sebenarnya sih ya lumayan, apa ya, lumayan tingkat akurasinya juga lumayan tinggi juga. Tergantung time frame yang Anda gunakan dan Anda menggunakan indikator apa untuk menerapkan teknik divergen ini. Nah, jadi, eee, siang hari ini selama beberapa menit ke depan nanti akan saya, pandu untuk edukasi online bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D Giga Invest Cabang Semarang. Oke, kami ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang barusan bergabung di, Klik Meeting maupun di, channel YouTube, di channel YouTube Giga Invest, Semarang, Indonesia. Oke, kita langsung ke slide ya. Ini karena kita, nanti langsung kita praktek di MetaTrader untuk teknik, divergen ini dan untuk hari ini, untuk edukasi online hari ini, siang ini, spesial saya akan memberikan, eee, indikator. Jadi indikator ini indikator custom ya, indikator custom yang mana indikator ini sudah ada sinyalnya buy and sell. Jadi, cuman masalahnya indikator ini cuman bisa digunakan di PC atau di laptop. Jadi tidak bisa kita lihat di handphone. Nah, seperti itu. Jadi kalau pas misalnya Anda pas lagi santai di rumah, sambil buka laptop, sambil buka MetaTrader 5 Giga Invest. Nah, di situ Anda bisa melihat untuk, teknik divergen ini. Nah, gitu. Oke, mungkin sebelumnya kita, saya rasa kalau kita nggak berbicara mengenai, apa namanya, eee, berita untuk hari ini, mungkin ada yang kurang sih ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, sedikit kita berbicara mengenai, berita yang tadi pagi ya, pagi dini hari jam 1, Bank Sentral Amerika, mengadakan meeting dan merilis hasil meeting dan rapat mereka. Itu, dari pernyataan Gubernur Bank Sentral, Amerika Jerome Powell, itu sedikit bernada hawkish, jadi siap untuk, mendukung pemulihan perekonomian Amerika setelah sempat terpuruk gara-gara COVID-19. Nah, tentunya ada beberapa langkah yang sudah disiapkan oleh Bank Sentral, yang mana akan, terus mendukung supaya perekonomian akan tetap, cepat tumbuh atau cepat pulih lah ya, cepat pulih. Tapi di sisi lain juga inflasi pasti akan membayangi. Nah, tapi dari, The Fed sendiri atau Bank Sentral Amerika ini sudah memiliki langkah untuk mengantisipasi supaya inflasi ini tidak terlalu, tinggi kalau misalnya, pemulihan ekonomi ini juga ikut naik. Nah, jadi itulah yang membuat indeks dolar mengalami kenaikan di tengah, apa namanya, kemudian instrumen yang berlawanan dengan indeks dolar mengalami pelemahan ya, kebalikannya, posisi terbalik melemah. Nah, seperti itu. Oke, kita, eee, lanjutkan ke edukasi online ya pada siang hari ini mengenai divergen. Nah, ini saya tampilkan lagi untuk materi. Nah, nanti di akhir, kita, akhir acara nanti akan saya berikan indikator custom yang nanti bisa Anda gunakan untuk,
melihat peluang trading bisa dipakai di semua instrumen ya, bisa dipakai di komoditas, bisa dipakai di mata uang, kemudian di indeks juga bisa, indeks saham atau mungkin di CFD single stock juga bisa. Tapi itu pun juga harus kita lihat time frame-nya ya, time frame-nya harus minimal H1. Nanti kita akan coba lihat. Nah, sebelumnya kita belajar dulu nih mengenai divergen. Jadi divergen ini adalah perbedaan antara uh, perbedaan pergerakan antara pola yang ada di indikator dengan harga yang terbentuk. Jadi misalnya harganya naik nih, break high, kemudian indikatornya malah menunjukkan break low atau turun. Nah, itu kan ada terjadi perbedaan. Harusnya kalau kita pakai indikator, kalau harganya naik biasanya indikator juga menunjukkan naik. Nah, tapi ini berlawanan. Nah, itu bisa dikatakan oleh divergen. Jadi adanya perbedaan antara pola di dalam indikator dan harga yang terbentuk. Dan kalau indikator yang bisa kita gunakan dan Anda juga bisa memantau di handphone, ini juga bisa yang indikator bawaan MetaTrader, itu bisa pakai MACD, RSI, Stochastic, CCI, dan lain-lain. Nah, cuman yang biasa saya pakai di sini, saya pakai CCI biasanya. CCI yang lebih, apa ya, lebih akurasinya juga lumayan sih daripada yang indikator yang lainnya. Nah, nanti kita tinggal kita cek di MetaTrader 5. Nanti kemudian untuk free indikator ini indikator sekali lagi indikator custom, jadi cuma bisa dilihat di laptop atau PC. Nah, itu. Keistimewaannya apa? Nanti kita lihat. Nah, ini contoh dari divergen ya. Jadi terjadi perbedaan apa namanya pergerakan yang mana ketika candlestick membentuk harga terendah low, kemudian ternyata kita tarik garis dia membentuk lower low, jadi lebih rendah dari low yang sebelumnya atau support sebelumnya. Nah, di sisi lain di indikator ini menunjukkan low harga terendah tapi dia lebih tinggi, jadi higher low. Nah, seperti itu. Jadi itu dikatakan apa namanya divergen bullish ya. Jadi kalau nariknya dari bawah harga terendah, tentu saja harga terendah di indikator, harga terendah di candlestick, Anda tarik garis, kemudian harga terendah di indikator, Anda tarik garis. Jadi sama-sama rendah, gitu. Jangan Anda menariknya harga terendah di candlestick, kemudian di indikatornya harga tertinggi, tidak bisa, tidak main itu. Jadi harus kalau harga terendah juga sama dengan harga terendah. Begitupun dengan harga tertinggi, sama. Jadi kalau misalnya harga tertinggi ya kita nariknya dengan harga tertinggi pula. Nah, seperti itu. Itu bisa Anda terapkan, digunakan ketika Anda memantau suatu instrumen trading, kemudian Anda memakai handphone bisa, itu pakai indikator yang sudah jadi bawaannya MetaTrader. Entah itu MACD atau CCI atau RSI, itu bisa digunakan. Ini kalau yang tadi ini saya pakai contoh untuk MACD. Nah, MACD terjadi pembentukan apa namanya divergen ya ini, divergen bullish, dia naik. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat di situ terjadi perbedaan. Kemudian kalau misalnya Anda menggunakan RSI juga sama. Jadi RSI juga kita bisa melihat ketika ada harga terendah low, kemudian lebih rendah lagi lower low, kita tarik garis nih trendline. Oh, ini lebih rendah lagi nih. Nah, pada candlestick ya, pada candlestick kita lihat, oh lebih rendah lagi. Kemudian kita lihat di RSI yang garis pada RSI, harga terendah kita tarik garis. Oh, ternyata dia naik. Ya meskipun kenaikannya tidak signifikan sih ya maksud saya, tidak signifikan, tapi ini arahnya arah naik. Jadi lebih tinggi yang higher low itu lebih tinggi daripada yang lower yang sebelah kiri. Itu L itu low, kemudian yang HL itu apa namanya higher low. Jadi lebih tinggi, harga terendahnya lebih tinggi. Nah, itu berarti dikatakan adalah posisi divergen. Nah, itu kita bisa langsung
entry biasanya kalau sudah ketemu formasi itu kita bisa langsung entry. Nah, stop loss mungkin Anda bisa pakai 1:1 dengan melihat harga support berikutnya atau batas bawah berikutnya itu Anda bisa gunakan untuk, batasan stop loss. Kalau misalnya takutnya kalau harganya apa namanya, lanjut turun gitu kan ya. Nah, lanjut turun harus tetap kita batasi, seperti itu. Tapi untuk secara teori, membentuk divergen bullish formasinya kita menarik trendline-nya dari harga terendah candlestick, kemudian dengan harga terendah pada, RSI, garisnya RSI ya, seperti pada gambar, pada slide lah ya, pada slide seperti itu. Nah, itu dikatakan untuk, eee, bullish ya, apa namanya, bullish, divergen bullish, sorry, divergen bullish. Nah, itu bisa, kalau sudah ketemu formasi itu ya kita bisa langsung, apa namanya, open. Nah, seperti itu. Sekali lagi time frame juga diperhatikan, sebenarnya semua time frame itu bisa digunakan, tapi biasanya kalau saya sih lebih, untuk supaya akurasinya sedikit agak tinggi ya, kita bisa pakai time frame mungkin H4 atau kalau mungkin Anda terbiasa dengan H1 juga bisa digunakan untuk di H1, tapi mungkin akurasinya mungkin sedikit, apa ya, berkurang lah ya, tapi ya tidak mengurangi, tingkat akurasi apa namanya, tetap mengurangi tingkat akurasi, tapi untuk arahnya pun juga terlihat, oh ini sinyal buy atau bullish divergen, oh ini bearish, apa namanya, divergen. Nah, seperti itu. Jadi bisa terlihat lah ya. Mungkin yang membedakan biasanya titik entry-nya sama, tingkat akurasinya. Kalau saya sih biasanya pakai yang 4 jam, 1 jam pun juga bisa digunakan, seperti itu. 1 jam juga akurasinya juga lumayan sih, kalau misalnya kita, apa namanya, menggunakan, eee, apa, CCI atau RSI atau MACD bisa digunakan, seperti itu. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai bullish divergen. Nah, kali ini kita berbicara mengenai bearish ketika dia turun. Nah, kita bisa melihat di MACD, tampilan grafik di MACD ketika harga menunjukkan, kenaikan, harga naik dari kita tarik garis trendline di candlestick, itu membentuk harga tertinggi dan dia rally. Maksudnya ini rally naik nih. Rally naik membentuk harga tertinggi lagi. Berarti dia membentuk HH itu higher high, jadi lebih tinggi daripada harga tertinggi sebelumnya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Adi. Siang ini kita edukasi mengenai teknik atau sistem trading atau strategi lah ya, strategi katakan, strategi namanya divergen, teknik divergen. Jadi, strategi divergen, salah satu. Nanti untuk, apa namanya, nah ini saya supaya nah, strategi divergen, Pak Adi. Jadi, nanti setelah saya menjelaskan kita, lihat beberapa, apa namanya, pergerakan di MetaTrader, nanti akan saya bagi untuk strategi, apa namanya, indikator divergen yang, custom. Nanti Anda bisa memasukkan atau Anda bisa bisa apa namanya, mendownload secara gratis, nanti bisa Anda masukkan ke MetaTrader 5. Jadi ini untuk indikator MetaTrader 5 bentuk custom dan lebih lebih simpel lah ya, tidak perlu kita menarik garis. Jadi kalau misalnya Anda mungkin agak sedikit susah untuk menentukan, harga tertinggi, kemudian lebih tinggi lagi higher high, atau mungkin di indikator juga dari high kemudian lower high itu ada sedikit agak bingung, nanti saya kasih indikatornya supaya lebih jelas untuk tampilannya. Kita lanjutkan, kalau tadi, divergen, bullish, ini divergen bearish. Jadi divergen bearish kita bisa melihat dari pergerakan candlestick itu menunjukkan, eee, arah naik, higher high, rally lah ya ibaratnya, rally naik misalnya. Nah, tapi ketika kita melihat di, MACD itu dia tidak naik, dia malah membentuk, rendah. Jadi membentuk harga tertinggi kemudian lower high.
Jadi dia lebih rendah daripada harga tertinggi yang sebelah kiri. Nah, harga tertinggi yang sebelah kanan itu lebih pendek lah ya, lebih rendah daripada harga yang sebelah kiri. Itu yang di MACD. Kemudian kalau yang di tampilan candlestick itu dia lebih tinggi. Jadi harga yang sebelah kanan itu lebih tinggi, HH itu lebih tinggi daripada high yang harga atau high apa namanya high untuk yang harga tertingginya itu yang sebelah kiri. Itu. Jadi melihatnya eh, formasi ini memang kita bisa melihat ketika marketnya rally. Nah, jadi Anda jangan khawatir kalau misalnya market lagi rally naik, berge atau break low. Nah, Anda langsung teringat, oh kita cek pakai teknik divergen. Apakah ada terjadi pembalikan arah atau tidak? Nah, intinya di situ. Jadi biasanya kadang kalau kita lihat orang melihat pergerakan instrumen trading, begitu harga break low, biasanya buy, open buy. Nah, kalau Anda biasanya seperti itu, mulai sekarang kebiasaan itu sedikit Anda rubah. Jangan keburu-buru untuk ambil posisi buy, beli, tapi kita cek dulu pakai divergen. Nah, kalau Anda sudah paham kan enak nih. Dicek dulu nih, apakah ada terjadi pembalikan arah atau rebound atau tidak. Anda bisa cek menggunakan MACD, Anda bisa menggunakan CCI, atau menggunakan RSI juga bisa, atau stokastik juga bisa. Nah, gitu. Ataupun ketika harganya kayak tadi malam nih, harga emas rally turun nih. Nah, apakah ada pantulan harga? Nanti kita lihat apakah tadi malam, subuh tadi ya, tadi jam 1 pagi, apakah emas ketika rally turun terbentuk divergen atau tidak? Nanti kita lihat, kita cek di MetaTrader setelah kita bahas materi ini, gitu. Ataupun di pair lain, Euro atau pound sterling kemarin sempat tadi pagi sempat rally turun gara-gara FMC. Nah, Anda jangan keburu-buru open buy, kita cek dulu pakai divergen. Apakah memungkinkan untuk terjadi pantulan harga atau tidak? Nah, itu pentingnya di situ. Oke, untuk contoh divergen biris ya. Jadi kita bisa melihat yang saya tarik garis trendline di situ, harga candlestick menunjukkan arah naik atau rally naik, tapi MACD-nya malah kita tarik garis turun. Oh, ini berarti kemungkinan terjadi pembalikan arah. Nah, kita bisa sell. Stop loss bisa Anda lihat di resisten berikutnya untuk kita membatasi kerugian untuk batasan stop loss. Kemudian ini juga ada contoh untuk divergen lagi, divergen biris ya, turun ya. Dari RSI terlihat harga menunjukkan arah naik, membentuk higher high lebih tinggi, HH-nya lebih tinggi daripada yang H biasa, H cuma 1. Nah itu jadi ini dia kembali lagi naik membentuk harga tertinggi, tapi di saat yang bersamaan RSI-nya kita lihat tidak seimbang, dia menunjukkan arah turun. Oh ini berarti kemungkinan terjadi pembalikan arah dan teknik ini cocok sekali kalau pas kita memperhatikan market, dia lagi rally. Nah, rally naik atau rally turun. Tapi kalau sideways nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi kalau dia sideways cuman dalam bentuk range atau ranging, itu teknik ini nggak bisa dipakai. Pasti uh, bentuk candlestick dengan bentuk indikator, entah itu RSI, entah itu CCI, entah itu MACD, pasti bentuknya sama. Kalau misalnya dia tertinggi juga tertinggi, terendah juga terendah. Nah itu untuk yang di market sideways. Nah, gitu. Jadi ini cocok sekali untuk digunakan ketika market rally atau kita menghadapi data besar misalnya. Kayak semalam FMC atau mungkin November ketika market rally. Nah, itu kita bisa cek menggunakan teknik ini divergen. Seperti itu. Jadi cuman melihat harga tertinggi atau harga terendah dari candlestick dan dari indikator yang kita tampilkan, apakah terjadi ketidaksamaan atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak sama, oh ini berarti kemungkinan harga balik arah atau rebound. Ini kalau kita menggunakan satu indikator. Bagaimana kalau kita menggunakan dua indikator? Nah, dua indikator pun juga bisa. Jadi supaya kita lebih mantap lah ya. Lebih mantap dan lebih apa ya? Kalau sebenarnya satu sih cukup, tapi kalau misalnya mungkin Anda ingin lebih mantap
supaya ini sinyalnya berbalik arah atau tidak. Nah, itu Anda bisa menggunakan 2 indikator. Apakah itu pakai MACD dengan RSI atau Anda bisa menggunakan maksudnya digabung-gabung lah ya, RSI dengan CCI juga boleh atau, CCI dengan MACD juga boleh, MACD dengan stokastik juga boleh, terserah. Yang penting, eee, indikator ini memang, apa namanya, sifatnya kan kalau misalnya kita gunakan kan ada yang bersifat untuk range atau rally. Nah, seperti itu. Kayak MACD kan bisa digunakan untuk, kita range atau ketika dia rally juga bisa digunakan. Nah, jadi bisa kita gabungkan 2 indikator, terserah nanti Anda bisa pilih mana yang sekiranya mudah untuk Anda, apa namanya, terapkan, untuk Anda pahami, itu bisa Anda, cek di situ. Jadi 2 indikator RSI dengan MACD juga silakan, CCI dengan RSI atau CCI dengan MACD. Jadi yang jelas 2 indikator ini supaya kita lebih mantap nih, oh ternyata di RSI membentuk, lower low, sorry, lower high lebih tinggi. Sedangkan di candlestick yang atas itu membentuk, harga terendahnya semakin rendah. Dari yang terendah kemarin, yang sebelumnya, kemudian membentuk harga terendah lagi atau lower low. Nah, itu berarti kita tarik garis trendline, oh ini turun nih. Kemudian di tampilan, indikator RSI atau di MACD ternyata, arahnya naik, garisnya naik, trendline-nya naik. Oh berarti ini membentuk, apa namanya, divergen, kemungkinan market berbalik arah atau rebound. Nah, kita bisa open buy, seperti itu. Itu ya, saya rasa juga cukup mudah, nanti kita cek di MetaTrader. Nah, ini pun juga sama, 2 indikator. Jadi ketika market, candlestick-nya menunjukkan arah naik, atau rally naik lah ya, rally naik, break high terus. Tapi di RSI ternyata kita tarik garis, dia nggak break high nih. Tidak sama atau tidak kompak lah ya istilahnya. Tidak sama dengan tampilan yang ada di candlestick. Dia arahnya turun, kita tarik garis, oh ini turun. Kita cek pakai emas ini juga sama, dia turun. Nah, ketika turun inilah, terjadi divergen, kita bisa ambil posisi sell, seperti itu. Jadi, ini pun teknik divergen ini pun juga sangat cocok sekali ketika menghadapi market berita-berita besar. Mungkin kalau selama ini Anda menghindari news-news besar kayak FOMC, apa namanya, non-farm payroll, kemudian, pidato atau mungkin press conference presiden suatu negara atau press conference-nya gubernur bank sentral. Nah, Anda sekarang sudah punya strategi pakai divergen. Nah, seperti itu simpel. Indikatornya bisa RSI, MACD, atau, apa namanya tadi, CCI bisa, stokastik juga bisa, nah gitu. Kemudian, kalau kita pakai indikator custom, nah ini indikator custom sudah ada penunjuk arahnya, jadi tidak perlu kita, tarik-tarik garis. Nah ini nanti akan saya berikan ke Anda semuanya, nanti akan saya taruh di, kolom chat ya, nanti silakan Anda download, ataupun kalau misalnya mungkin, apa namanya, Anda bisa meminta bantuan dari tim marketing, nanti akan kirim ke email, seperti itu. Tapi kalau mungkin saat ini Anda pas online di Klik Meeting, bisa langsung nanti diambil di kolom komentar, nanti habis ini saya akan tampilkan. Oke, saya rasa itu untuk materi divergen, kita langsung lihat ke MetaTrader 5. Kita cek ke MetaTrader apakah di sesi perdagangan Eropa siang ini, apakah membentuk suatu divergen atau tidak. Oke, kita langsung ke MetaTrader, sebentar saya tampilkan MetaTrader-nya. Kita cek ya. Nanti saya cek dulu, kita ke MetaTrader 5. Oke, saya tampilkan dulu.
Oke, bagi Anda yang mungkin, ingin membuat demo akun, silahkan menghubungi tim sales GK Invest Semarang, kalau misalnya ingin mencoba, apa namanya, metode 5 GK Invest. Nah, atau mungkin ingin latihan demo akun, Anda bisa gunakan. Oke, ini kita mulai dari emas dulu nih, XAUUSD ini soalnya penggemar XAUUSD ini banyak sekali ya. Oke, kita cek pakai indikatornya biasa. Nanti habis ini kita lihat pakai indikator yang custom. Jadi Anda bisa menggunakan, kalau saya biasa menggunakannya di CCI. Terserah Anda bisa menggunakan di CCI atau Anda bisa menggunakan di apa, RSI atau di MACD juga bisa. MACD, oh ini ya. Nah ini MACD, kita lihat. Mungkin kita bisa munculkan barang-barang semua sih. Ini MACD-nya saya sudah saya ganti ya. Kita pakai RSI, Skillator. Relative Strength Index 14 periodnya sama. Nah, ini kalau kita lihat di pergerakan emas di sini, saat ini tidak membentuk divergen. Nah, kita bisa cek di sini. Di sini kita tarik garis trendline, ini membentuk harga turun. Ternyata di CCI juga sama membentuk harga turun. Jadi tidak dikatakan divergen. No ya. Nah, ini juga sama nih. Turun-turun semua kan arahkan turun. Nah, jadi beda-beda. Kalau yang divergen tuh yang seperti ini nih. Nah, ini nih kelihatan nih. Ini turun. Nah, ini naik. Sempat naik nih ya. Nah, ini naik divergen nih. Mungkin warnanya saya ganti supaya nggak sama-sama biru. Warnanya di CCI ya. Merah deh. Nah, gini. Ini naik. Tapi di RSI-nya turun. Nah, mungkin yang lebih sensitif CCI ya. Makanya saya lebih suka, kalau saya lihat untuk divergen, saya lebih suka lihatnya memakai CCI. Jadi lebih, bentar, belum muncul ya? Oh, sudah ada muncul. Lebih, apa namanya, lebih terlihat kalau pakai CCI. Kalau RSI-nya kan sama tuh pergerakannya dengan, apa namanya, candlestick. Kita lihat pakai 4 jam. 4 jam juga nggak terlihat ya. Nggak terlihat adanya divergen. Yang di sini sih divergen ini. Nah, tadi pagi ya. Sesi 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 apa? Sesi tapi ini tipis ini. Nah, ini gini kan. Naik tipis ini. Oke, kita lihat coba pakai mata uang. Kita cek di GU. GU turunnya juga lumayan panjang nih. Dari 1,41 ke 1,39. Kita lihat tidak terbentuk divergen ya. Ini juga yang terakhir bentuknya sama. Nah ini nih. Ini gini bentuknya sama. Tuh kan. Ini dia turun. Ini juga turun. Tidak terjadi ketidakseimbangan. Ini juga turun. Nah, sama semuanya. Tidak dikatakan divergen. Gitu, ini ada divergen. Kalau misalnya mau cari divergen tuh yang ini. Nah, ini bentuk harga terendah nih, turun dengan turun nih. Tapi ini naik. Nah, markernya kan naik. Nah, dia naik nih. Baik, gitu kan. Ini sama lah ya. Oh, naik sedikit. Ini levelnya 36,07, ini levelnya 37,77. Ya, ini naik. RSI naik sama meskipun terlihat tipis ya. Beda dengan tampilan CCI yang begitu apa namanya, begitu terlihat terlihat berbeda. Oh, ini naik. Makanya saya lebih suka pakai, nanti bisa Anda cek sendiri ya pakai CCI lah ya. Cek sendiri. Jadi kalau marketnya pas rally kita malah apa namanya, bisa lihat. Jadi Anda tidak perlu, Anda jangan terburu-buru open buy ketika marketnya rally turun ataupun marketnya sedang rally naik. Anda jangan keburu open sell. Kita cek dulu pakai CCI atau pakai RSI atau MACD juga bisa.
Kemudian untuk indikator yang custom, nah ini indikator yang akan saya share, silakan Anda download di kolom komentar. Ini saya tampilkan di sini, kita lihat, oh sorry, ini kita lihat eh, indikator custom ya, jadi cuman bisa ditampilkan di MetaTrack, di apa namanya, di laptop atau PC. Kalau misalnya Anda pakai handphone ketika mungkin lagi mobile gitu, Anda bisa menggunakan RSI atau CCI yang bawaan dari MetaTrader. Nah, itu bawaan dari MetaTrader bisa Anda pakai lah ya, yang indikator yang bawaan MetaTrader. Tapi kalau pas Anda lagi santai di rumah, buka laptop, PC, ya iseng-iseng lihat apakah ada divergen atau tidak. Nah, ini Anda bisa pakai ini. eh Indikator ini MACD divergen. Jadi meskipun MACD tapi tampilannya berbeda. Nah, jadi seperti ini sudah ada apa namanya nih, anak panah turun atau anak panah naik, juga garisnya juga sudah otomatis. Otomatis apa namanya, terpasang lah ya, otomatis terpasang. Nah, ini sudah ada kelihatan. Ini ketika ada divergen turun, ini yang turun ya, turun. Ini pun di bawahnya juga sama nih. Ini juga menunjukkan apa namanya, divergennya juga naik. Nah, ini naik, ini turun. Jadi oh nih kemungkinan balik nih, balik arah. Terus yang terakhir kemarin ini juga tidak menunjukkan ya. Seperti yang tadi kita cek, ini turun ini. Nah, ini turun gini, tapi ini yang di customnya ini tidak turun. Itu juga turun, turun tapi dia tidak divergen. Makanya di sini tidak ada sinyal, tidak ada sinyal untuk buy atau sell, divergen atau tidak. Nah itu, jadi tidak ditunjukkan. Nah ini kita bisa lihat di sini. Kita coba pakai 4 jam. Nah 4 jam pun juga terlihat ya. Nih naik, sempat ada penurunan, apa namanya, sinyal sell, tapi sempat dibawa naik dulu. Stop loss paling tidak kita pakai yang di sini lah ya. Harga tertinggi ini atau harga tertingginya yang ini. Nah, itu bisa Anda gunakan harga tertingginya itu untuk stop loss. Nah, sampai sekarang belum membentuk formasi divergen bullish atau bearish. Nah, untuk yang di emas XAUUSD. Ketika kita cek pakai indikator ini pun juga sama nih. Tidak terbentuk 4 jam, 1 jam, kemudian harian. Harian juga tidak sama ya bentuknya ya. Harian pun atau daily kita pakai indikator ini juga turun. Ini juga turun. Jadi ini tidak membentuk divergen. Nah, ini juga turun. Semuanya turun untuk harian. Untuk yang kita pakai custom ini kita cek harian. Nah, ini hariannya sempat, nah ini kena nih, ini sempat naik nih. Ada open buy, ganti candle kita buy. Sudah dapat duluan lah ya. Profit duluan ini. Ini juga sama, profit dapat. Ini sell juga sama nih. Candle hitam turun, candle yang ini apa namanya membentuk tidak samaan ini. Nah, di sini ini kan naik, ini turun. Nah, dapat untuk yang harian. Tapi untuk harian biasanya stop loss sama take profitnya juga sedikit agak panjang sih ya. Daripada kita pakai yang H1 atau 4 jam. Kita cek yang di euro. Apakah euro ada, oh euronya sudah nih. Sudah tadi pagi ya. Ini sudah membentuk divergen ini tadi. Sebelum ada apa namanya. Nah ini sebelum ada FOMC. Oh pagi tadi ya subuh ya. Nah ini ada sinyal sell. Sinyal sell di euro. Harga turun. Ini juga menunjukkan arah turun. Ini juga menunjukkan arah turun. Sama ini naik. Naik. Ganti candle naik. Nah kita ada pembatasan stop loss di sini. Switch ganti turun. Karena euro pergerakannya cenderung lebih tipis. Jadi sinyalnya sering berubah-berubah. Jadi beda dengan yang ada di emas atau di GU ataupun di GJ. Nah, kita cek di GJ. Nah, ini di GJ di sini ada apa namanya? Membentuk sinyal sell ya. Ini di GJ ini. Barusan muncul. Ini 4 jam ya. Kita cek 1 jam. Oh, 1 jamnya nggak muncul.
Yang muncul 4 jam. Oh, ini belum saya refresh ya, bentar. Nah, ini terlihat ini. Sell, ganti candle, turun, kemudian yang buy ini juga sama, ganti candle. Baik, jadi harus menunggu konfirmasi satu candle ganti, baru kita open buy, seperti itu. Pakai S1, kalau S1 sih dapatnya tipis-tipis ya. Untuk Anda yang suka scalping, saya rasa cocok sekali untuk memakai teknik ini, teknik divergen. Jadi naik turun pun juga, tapi kalau misalnya pakai teknik ini ya memang harus di depan laptop sih ya, atau PC, karena ini indikator custom. Jadi harus di depan laptop atau PC untuk kita melihat peluang. Apakah hari ini GJ ada buy atau sell, berdasarkan divergen atau tidak, atau cari pair yang lain. Kalau misalnya nggak ada sinyal, kita bisa cari yang lain. Nah, tinggal digeser-geser aja. Nah, ini masih rally turun. Tadi belum ada EJ ya. EJ masih rally turun, belum ada formasi. Ini juga sama di AUD, Australia dolar juga belum ada sinyal buy atau sell saat ini. Crude oil. Nah, ini crude oil beberapa jam yang lalu sempat ada sinyal buy, ganti candle, sempat naik. Nah, paling enggak dapat cuan lah ya, profit duluan, baru kita close. Kita bolak-balik. Karena kita pakai H1, jadi ngambil take profitnya juga pendek-pendek, kecil-kecil. Ya bisa kita mengharapkan panjang. Gitu. Soalnya kan H1 kan kecenderungannya mungkin lebih tipis, untuk sinyal sell yang buy atau sell yang muncul itu bisa digunakan untuk scalping. Nah, untuk main pendek. Nah, ini crude oil pun juga naik turun nih. Ini sell, kemudian ganti candle, kita dapat lah ya, ini sempat turun. Nah, kan paling enggak untuk naik-naikan equity. Ini juga ada kecil-kecil, dapat kecil-kecil. Ini 2 kali. Nah, kan terlihat. Nah, ini sempat ada narik dulu, besoknya ada gap, baru kemudian dia kembali lagi turun. Nah, bentukan divergen. Nah, itu aja, jadi divergen itu terjadi perbedaan pola antara di candlestick, juga ada perbedaan pola di candlestick sama dengan indikator yang Anda gunakan. Atau bisa Anda gunakan indikator custom seperti ini juga bisa kalau misalnya Anda memakai handphone. Cuman kan kadang kita harus teliti ya, kita harus jeli. Nah, kita harus jeli untuk melihat ini membentuk divergen bullish atau bearish atau tidak ada kondisi divergen. Nah, itu yang membutuhkan ketelitian bagi Anda untuk mencermati. Kalau misalnya tidak ada tanda yang seperti ini sudah ada tandanya, jadi kita lebih enak. Oh, ini buy nih, misal, nah, kelihatan. Nah, itu kelihatan. Kalau kita pakai manual, crude oil misalnya. Nah, kita cek di sini crude oil. Nah, ini juga divergen nih kalau manual. Tapi kalau di sini nih belum menunjukkan nih, beda nih, polanya beda sih ya. Ini dengan sini polanya beda. Ini menunjuk buy naik. Tapi begitu ini sudah menunjukkan buy, kita dapat di sini di indikator custom nih. Kita dapat profit dari sini. Kemudian kita beralih ke indikator yang biasa, CCI atau RSI. Nah, ini juga divergen juga. Kalau tadi yang ini buy dapat, nah kita menyusul selnya ini. Nah, selnya menyusul ini nih. Ini Anda bisa lihat. Nah, ini kan naik nih, rally ya. Beberapa hari terakhir memang harga crude oil memang lagi naik terus karena fundamentalnya memang mendukung untuk naik. Ini naik, kemudian ini turun. Oh, nariknya dari sini. Nah, dari sini sebelum ini di atasnya ini. Nah, ini naik, ini turun. Kemudian RSI-nya naik nih. Beda. Nah, nanti bisa Anda coba pakai CCI. CCI lebih sensitif memunculkan atau mendeteksi divergen atau tidak. Nah, dia lebih sensitif daripada RSI atau MACD. Jadi beda. RSI-nya naik.
CCI-nya nih. Nah, bisa ikut CCI, sell. Habis dapat ini profit, buy, naikkan ya. Nih, buy di sini, kemudian buy di sini marketnya naik, dapat profit. Nah, kita cek pakai indikator nih. Nah, dapat double malah. Double profit ya. Setelah itu, oh ini divergen nih, sell. Nah, turun ini. Nah, kan lumayan. Kan? Jadi bisa pakai secara bergantian. Kemudian tadi yang muncul, oh ini nggak muncul nih. Ini nggak muncul, ini nggak muncul, ini buy sih, tapi sudah naik duluan, sudah profit. Ini juga nggak muncul. Kita cek Kanada 4 jam. Ini saya hapus dulu ya. Kanadanya juga tidak menunjukkan tanda-tanda divergen, jadi cepat tetap apa namanya naik ini. Oke, seperti itu untuk teknik divergen. Jadi membutuhkan ketelitian bagi Anda yang apa namanya bisa melihat di RSI ya. RSI-nya yang versi handphone aja default. Jadi tidak perlu Anda merubah periode. CCI 14, kemudian RSI-nya juga RSI 14. Cuman saya lebih cenderung ke RSI, tapi kalau misalnya Anda nyaman dengan RSI, saya lebih cenderung ke CCI ya. Tapi kalau Anda mungkin nyaman di RSI juga silahkan Anda pakai RSI. Kalau misalnya cenderung ke apa MACD ya mungkin bisa pakai MACD atau stokastik juga stokastik bisa digunakan. Nah, itu. Oke, saya akan bagi di sini ya. Saya akan bagi indikator yang custom ini, yang ini. Nanti bisa Anda download, kemudian Anda tempelkan di MetaTrader Anda di versi desktop, versi PC atau versi laptop. Kalau di handphone nggak bisa muncul misalnya, belum bisa muncul. Nah, oke ini silakan Anda ini ya. Nah itu, silakan Anda download. Di situ ada klik download, bisa. Bentar, kalau nggak bisa nanti, oh bisa. Anda klik terus ada tulisannya, do you want to download this file? This file. Nah itu silakan Anda apa namanya pakai secara gratis. Nanti bisa ditempelkan di MetaTrader Anda. Jadi untuk menempelkan, untuk kita kalau kita dapat indikator baru, apa namanya cara menggunakan cara untuk kita memasukkan di MetaTrader kita buka MetaTrader dulu, kita buka filenya dulu. Filenya di copy dulu ya, di copy. Setelah di copy, filenya di copy, kemudian Anda buka MetaTrader, kemudian Anda klik file. Nah, bagian pojok kiri ya, kiri pojok ada tulisannya file, kemudian Anda menuju ke open data folder. Nah, di sini di bawah save as picture. Di bawah save as picture ada open data folder. Itu Anda klik. Ini ya. Anda klik, kemudian tunggu sebentar proses. Agak lelet ini. Karena banyak data soalnya. Nah, kalau sudah muncul tampilan, aduh nggak muncul ya. Klik ini, sebentar, ini saya harus ganti share ini. Bentar, saya share lagi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Ini nih, oh nggak bisa muncul ya. Oh ini. Bentar, nah ini. Tuh, nah ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bentar proses. Nah itu ya. Muncul tampilan seperti ini. Kalau tadi sudah klik data, apa tadi? Open data folder. Nah, open data folder ini akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu Anda cari bagian MGL5. Nah, di sini nih. Jadi ada base, ada config, ada include, ada log, kemudian ada MGL5. Nah, pada bagian MGL5 ini Anda buka, Anda double klik. Klik-klik. Nah, kalau sudah Anda klik, akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian Anda cari bagian indikator. Ini export, itu untuk robot trading. Ada file, ada image, ada include, kemudian ada indikator. Nah, indikator ini Anda buka, double klik. Nah, setelah Anda buka, silakan Anda simpan yang tadi saya share di kolom chat. Mau di example atau di market terserah, atau di sini juga boleh. Misalnya di example misalnya. Nah, begitu sudah Anda buka, tinggal Anda paste di situ. Tadi sudah copy, sekarang paste-nya di sini. Anda taruh di sini. Orang Jawa bilang paste lah ya. Nah, seperti itu. Anda paste di sini, nah nanti akan tersimpan di sini. Itu ya. Jadi bisa Anda taruh di sini di bagian example atau bisa Anda bagian market juga boleh, silahkan lah. Pokoknya enaknya mana. Nah, bagian market ini. Ini muncul di sini. Yang jelas masuknya ke indikator. Habis MQL5, MQL5 ya. MQL5 lah ya. Kemudian Anda buka klik indikator, masukkan ke market. Nah, ditaruh di sini, dipaste di sini. Oke, saya rasa paham ya. Nanti kalau belum paham bisa lihat tayangan ulang di YouTube. Nanti langkah-langkahnya akan tersedia di YouTube. Nanti bisa Anda cek di YouTube channel GK Invest Semarang. Oke, saya rasa untuk sudah download semuanya ya. Nanti kalau misalnya belum ada yang download, nanti tinggal menghubungi tim marketing GK Invest. Nanti akan dikirim ke via email ya, dikirim via email supaya lebih gampang. Nanti di situ Anda silakan Anda coba, silakan Anda munculkan di MetaTrader Anda di versi laptop atau di versi PC. Karena indikator yang saya kasih gratis ini itu untuk ini termasuk indikator custom ya. Jadi cuman bisa digunakan di laptop atau PC, tidak bisa digunakan di handphone. Kalau ingin menggunakan di handphone, ingin melihat di handphone ketika Anda bepergian, Anda bisa menggunakan indikator bawaan dari MetaTrader. Entah itu RSI atau CCI atau MACD, sama saja. Nah, gitu. Tapi yang jelas kalau misalnya ingin mencari yang lebih sensitif dengan tingkat akurasinya yang lumayan tinggi ya, pakai CCI. Periodenya sama, periode 14. Default ya, sesuai dengan settingan MetaTrader 5 ketika kita barusan download. Nah, periodenya periode 14. Oke, saya rasa cukup untuk acara edukasi pada hari ini. Tidak ada pertanyaan ya. Saya cek di YouTube juga tidak ada. Kemudian di Klik Media juga tidak ada. Bagi Anda yang ingin ulang eh, teknik ini di Vergen ini bisa melihat atau mencarinya di channel YouTube GK Invest Semarang. GK Invest Semarang Indonesia. Di situ sudah kita munculkan naik terus atau turun terus, Anda nggak usah khawatir, cek menggunakan teknik divergen.
Baik, saya rasa cukup untuk acara edukasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, kemudian indikator yang saya share di, kolom chat. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda bisa menggunakan, yang jelas untuk, apa namanya, untuk edukasi, jangan lupa selalu ikuti edukasi di GK Invest Semarang setiap hari Senin sama hari Kamis. Untuk live trade, Anda bisa menyaksikan live trade di hari Selasa jam 3 sore, Rabu jam 7 malam, dan Jumat jam 7 malam. Baik, saya rasa cukup untuk edukasi. Saya Rudi Oktrianto dari R&D GK Invest Semarang, mohon pamit. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, akhir kata, apabila ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan di Anda semuanya, saya mohon maaf. Jadi semua ini, untuk edukasi kita semuanya, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Baik, selamat sore, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.